Jadi jangan pernah mengharapkan kesempurnaan dari pasangan kita. Karena nikah itu bukan untuk mencari kesempurnaan, tetapi untuk saling menyempurnakan. Catat guys, ini buat status bagus ini. Biasanya kalau yang galau-galau. Jadi pasangan yang sempurna, pasangan yang nggak punya kekurangan, itu hanya ada di film dan novel saja. Iya, di sinetron Gus. Sinetron. Sama drama Korea. Ngapa sih yo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih barengan bersama saya Jubo Asli Purwokerto dan tentunya si host gadungan yang sudah terpercaya kualitasnya sejak terdahulu kala. Masih di Gus Ajir Podcast tentunya dan masih ditanya Guse. Alhamdulillah. Assalamualaikum Gus. Saya kok tiba-tiba kangen ya, dahulu kala gitu. Sehat selalu ya Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, bahagia. Tuh. Powerful. Dari powerfulnya beliau tuh menyalur ke saya. Jadi memang dengan siapa kita berteman, itulah kita akan merasakan yang sesuatu. Apa sih? Masih seputaran jodoh Gus? Silakan. Luar biasa yang bertanya jodoh itu ya Allah ya Karim. Unstoppable. Iya kok dan kayak orang payu-payu. Semangat belum? Silakan. Iya. Ada yang bertanya Gus? Oke. Tapi nggak mau disebutin akunnya ini. Silakan. Sudah hamil 2 bulan tapi kenapa makin kesini sering muncul perasaan ragu? Semoga selalu diteguhkan Gus. Amin ya rabbal alamin. Kenapa sih bocah ya? Ini sudah semakin dekat hari H, Iya. tapi muncul perasaan ragu. Dan Berarti itu sudah lamaran berarti Gus ya? udah lamaran, udah khitbah barangkali ya. Jadi begini, yang harus didudukkan pertama, harus dipahami pertama bahwasanya nikah itu adalah ibadah. Satu, nikah itu ibadah. Karena Allah berfirman wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Bahwasanya nikahkanlah anak laki-laki kalian yang sudah layak untuk nikah wa imaikum dan anak-anak perempuan kalian yang sudah layak nikah gitu. Nah, lebih jauh lagi Nabi bahkan bersabda seperti ini, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku, bukan santai ya, tapi sunnati. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang benci dengan pernikahan maka dia bukan umatku yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Jadi apa namanya? Nikah itu memang ibadah. Nabi secara khusus mencontohkan, bahkan beliau melakukan, begitu memerintahkan, dan itu adalah langsung perintahnya Allah kepada kita. Jadi teman-teman sekalian, siapapun yang mau melangkah ke sana, yang harus disiapkan adalah kita melakukan ini karena ibadah. Diniatkan ibadah. Untuk ibadah. Oke. Nah, maka selayaknya ibadah. Kita mau sholat itu. Kadang-kadang sebelum sholat kita baik-baik aja, khusyuk, nggak ingat apa-apa. Tapi begitu sholat, barang yang hilang ingat. Iya kan? Masalah-masalah yang lagi tadi lupa ingat. Gitu. Betul. Ya enggak? Allahu Akbar. Tuh kuncinya sebenarnya panah ya. Nah, begitulah nikah. Artinya apa? Ketika kita sholat, kadang-kadang kita muncul rasa-rasa yang nggak jelas. Kita lagi fresh nih. Begitu kita buka Quran, tiba-tiba ngantuk. Gitu. Iya. Ya kan? Sering. Nah, artinya nikah pun demikian. Karena nikah itu adalah ibadah. Maka setan tidak mau tinggal diam. Bentar Gus. Setan. Takut sini juga. Setan itu ketika ada seorang hamba mau melangkah ke pernikahan tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan menimbulkan rasa ragu, akan menimbulkan was-was. Maka yang harus kita pahami, kita harus meminta keteguhan hati. Benar tadi yang didoakan untuk minta keteguhan hati. Dengan cara apa? Ya pastinya doa. Pastinya apa? Hilangkan hal-hal yang menimbulkan keraguan. Begini, pasangan kita itu bukan malaikat. Betul. Jadi jangan pernah mengharapkan kesempurnaan dari pasangan kita.
Karena nikah itu bukan untuk mencari kesempurnaan, tetapi untuk saling menyempurnakan. Catat guys, ini buat status bagus ini. Biasanya kalau yang galau-galau. Jadi pasangan yang sempurna, pasangan yang nggak punya kekurangan, itu hanya ada di film dan novel saja. Iya, di sinetron Gus. Sinetron. Sama drama Korea. Ngapa sih yo? Nah, maka biasanya keraguan-raguan itu timbul karena itu. Kita mendengar, oh ternyata calonmu tuh begini loh. Iya. Ternyata calonmu tuh begini loh. Ada tuh yang lebih sempurna kan begitu. Nah, di situ biasanya muncul keraguan-raguan. Maka kita diajarkan oleh para salaf, oleh para guru-guru kita. Satu, la tatataba, jangan la tutabi, jangan mencari-cari kesalahan orang. Jangan, nggak usah tatabu. Tatabu itu mencari sesuatu yang nggak nampak. Udahlah, lihat aja zahirnya. Kalau zahirnya memang bagus, insya Allah ini bagus. Indallah, menurut Allah, niat yang baik. Nah, kemudian yang kedua, hindari kontak, hindari interaksi selagi Anda belum halal. Artinya apa? Kadang-kadang kita terlalu banyak chat, terlalu banyak berinteraksi. Di situ akan muncul masalah. Ketika muncul masalah, nanti akan muncul keraguan. Aduh, jangan-jangan kok begini ya gitu. Maka sebisa mungkin kalau kita belum halal, udah deh, enggak usah telepon-teleponan, enggak usah ketemuan sampai kemudian benar-benar halal. Sabar dulu sih. Yang ketiga, saya tegaskan lagi, nikah itu adalah ibadah. Maka kalau kita mau nikah, jangan lupa meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Makanya mohon maaf, doa ketika mau melakukan Catat pemirsa, itu pakai Allahumma jannibi syaitana wa jannibni syaitan. Allahumma jannibi syaitana minni wa jannibni syaitan. Ya Allah, jauhkanlah aku dari setan dan jauhkanlah setan dari aku. Nah, maka sekali lagi, karena ini ibadah, kita harus punya niat yang baik, harus siap untuk melawan godaan gitu. Termasuk nanti ketika sudah nikah, namanya ibadah, pasti akan ada tantangannya. Pasti ada masalah Gus. Pasti ada masalah. Pasti kita akan tahu, oh ternyata bojoku ini yo, ternyata gitu. Nah, maka ini akan sangat indah kalau kita hadapi dengan kesabaran. Maka sebagaimana kita puasa, kemudian kita sabar menahan letih, menahan haus, dahaga, menahan lapar. Sebagaimana kita mendapatkan pahala dengan kesabaran ketika puasa, maka ketika kita menahan kekurangan, bersabar atas kekurangan pasangan kita, itu juga ada nilai pahala di situ. Baik sebelum nikah ataupun setelah nikah. Ketika kita mau menerima apa adanya, gitu ya, kan kita udah lamaran, udah komitmen kemarin. Nah, maka mintalah perlindungan dari Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, maka kalau mau sholat kita dianjurkan baca doa ini. Jadi kalau mau takbir baca doa ini supaya apa? Kita dihindarkan, kita dilindungi, diteguhkan dari waswatus syaitan, dari waswasnya syaitan seperti itu. Itu pemirsa. Jadi ketika sudah lamaran, ya kan, segerakan, hindari keraguan-raguan, niatkan karena ibadah. Karena ketika kita sudah niat, insya Allah akan memberikan kemudahan, akan memberikan jalan yang terbaik buat kita. Seolah-olah. Tumben sekali Anda bijak. Inna a'malu biniyah. Innamal a'malu binniyah. Bener gue. Gak apa. Untung ada guru saya. Anda gak salah kok, cuma kurang tepat aja. Kurang tepat. Alhamdulillah akhirnya saya disadarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.